Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Pinkiarsinta dengan NIM 241351108. Pada video berikut, saya akan menjelaskan pendahuluan, latar belakang. Permintaan panas merupakan salah satu fenomena fisika yang sering dijumpai dalam berbagai bidang, seperti teknik mesin, teknik sipil, oceanografi, hingga ilmu lingkungan. Proses ini terjadi karena adanya perbedaan temperatur antara dua daerah, sehingga energi panas akan bergerak dari temperatur yang lebih tinggi menuju ke temperatur yang lebih rendah, sampai tercapai kondisi yang seimbang. Fenomena tersebut dapat dimodelkan menggunakan persamaan difusi atau dimensi. Persamaan ini menjelaskan bagaimana perubahan temperatur berlangsung terhadap waktu dan posisi. Namun, untuk kasus tertentu, penyelesaian analitik menjadi sulit dilakukan sehingga diperlukan metode numerik agar solusi dapat diperoleh secara lebih mudah. Pada simulasi ini digunakan metode Find Difference Method (DFM) dengan dua jenis kondisi batas, yaitu Neumann dan Robin. Kedua kondisi batas tersebut dipilih karena memiliki karakteristik yang berbeda dalam menggambarkan perpindahan panas, sehingga hasil simulasi dapat dibandingkan. Pada tujuan simulasi ini, yang pertama mensimulasikan penyelesaian persamaan difusi satu dimensi menggunakan metode beda hingga. Yang kedua, mengimplementasikan boundary condition Neumann dan Robin pada program Python. Yang ketiga, mengetahui perubahan distribusi temperatur pada setiap literasi. Yang keempat dan terakhir, membandingkan pengaruh kedua kondisi batas terhadap proses difusi panas. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimadia Majuni Prastaya Laksmi dengan NIM 24135111032. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan difusi satu dimensi dan metode FTCS yang digunakan dalam simulasi. Persamaan difusi atau persamaan panas satu dimensi digunakan untuk menggambarkan proses perpindahan panas dari daerah yang memiliki temperatur lebih tinggi menuju daerah yang lebih rendah hingga mencapai keadaan yang seimbang. Persamaan ini banyak digunakan dalam bidang teknik dan sains untuk memodelkan distribusi suhu terhadap ruang dan waktu. Karena persamaan ini cukup sulit diselesaikan secara analitik untuk beberapa kasus, maka digunakan metode numerik forward time central space atau FTCS. Metode FTCS ini merupakan metode beda hingga eksplisit yang menggunakan pendekatan forward difference pada arah waktu dan central difference pada arah ruang. Keunggulan metode ini adalah algoritmanya sederhana, mudah diimplementasikan menggunakan Python, serta memiliki waktu komputasi yang lebih relatif cepat. Namun, metode FTCS memiliki syarat kestabilan, yaitu nilai parameter difusi R harus kurang dari atau sama dengan 0,5 agar hasil simulasi tetap stabil dan tidak mengalami divergensi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi batas atau boundary condition yang digunakan dalam simulasi persamaan difusi. Kondisi batas merupakan syarat yang diberikan pada ujung domain komputasi agar solusi numerik yang dihasilkan bersifat unik dan dapat menggambarkan kondisi fisik yang sebenarnya. Tanpa adanya kondisi batas, distribusi temperatur pada sistem tidak dapat dihitung dengan benar. Kondisi batas yang pertama adalah Dirichlet. Pada kondisi ini, nilai temperatur pada batas sudah diketahui dan dijaga tetap selama proses simulasi. Sebagai contoh, salah satu ujung batang logam dipertahankan pada suhu tertentu, sehingga nilai temperatur pada batas tersebut tidak berubah terhadap waktu, karena nilai temperaturnya sudah diketahui. Kondisi Dirichlet merupakan kondisi batas yang paling sederhana untuk diterapkan. Selanjutnya adalah kondisi batas Neumann. Berbeda dengan Dirichlet, pada kondisi ini yang diketahui bukan nilai temperaturnya, melainkan gradien temperatur atau fluks panas pada batas. Kondisi ini banyak digunakan untuk memodelkan permukaan yang mengalami aliran panas tetap atau permukaan yang terisolasi, sehingga tidak terjadi perbedaan panas keluar maupun masuk ke sistem. Kemudian yang terakhir adalah kondisi batas Robin, yaitu kombinasi antara kondisi Dirichlet dan Neumann. Kondisi ini mempertimbangkan nilai temperatur sekaligus gradien temperatur pada batas.
sehingga mampu menggambarkan proses perpindahan panas secara konduksi di dalam material dan konveksi dengan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, kondisi Robin dianggap lebih realistis untuk banyak kasus perpindahan panas di bidang teknik. Jadi perbedaan utama ketiga kondisi batas tersebut terletak pada parameter yang diketahui di batas domain. Dirichlet menentukan nilai temperatur, Neumann menentukan flux panas atau gradien temperatur, sedangkan Robin menggabungkan keduanya. Pada tugas ini, simulasi difokuskan pada kondisi batas Neumann dan Robin karena keduanya lebih sesuai untuk mempresentasikan proses perpindahan panas pada sistem yang dianalisis. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Najwa Adelia Gunadi dengan NIM 24135111023. Saya akan menjelaskan bagian implementasi program Python dan juga penentuan parameter dan inisialisasi program. Yang pertama, pada bagian implementasi program Python, pada penelitian ini pemodelan persamaan difusi atau dimensi diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan metode finite difference explicit. Metode ini dipilih karena mampu menyelesaikan persamaan diferensial secara numerik melalui proses diskretisasi ruang dan waktu. Program yang dibuat terdiri atas dua implementasi, yaitu Boundary Condition Neumann dan Boundary Condition Robin. Keduanya menggunakan algoritma perhitungan yang sama, namun memiliki perbedaan pada penerapan kondisi batas di kedua ujung batang. Perbedaan nilai inilah yang nantinya akan mempengaruhi hasil distribusi temperatur yang diperoleh. Dalam implementasinya, program memanfaatkan 3 library utama, yaitu NumPy digunakan untuk melakukan perhitungan numerik berbasis array, Pandas digunakan untuk menyimpan hasil simulasi dalam bentuk tabel dan mengekspornya ke bentuk file Excel. Sedangkan Matplotlib digunakan untuk menampilkan hasil simulasi dalam bentuk grafik distribusi temperatur. Setelah implementasi program selesai dibuat, tahap berikutnya adalah penentuan parameter simulasi dan menginisialisasikan kondisi awal sebelum proses perhitungan dilakukan. Lalu berikutnya untuk bagian kedua, penentuan parameter dan inisialisasi program. Setelah program dibuat, tahap selanjutnya adalah menentukan parameter yang akan digunakan dalam simulasi. Program ini menggunakan 10 titik grid atau N sama dengan 10, yang berarti batang dibagi menjadi 10 titik perhitungan. Selanjutnya ditentukan nilai R sebesar 0,35, yaitu konstanta stabilitas yang berfungsi untuk menjaga agar proses perhitungan numerik tetap stabil selama simulasi berlangsung. Jumlah iterasi ditetapkan sebanyak 10 kali. Sehingga distribusi temperatur akan dihitung secara bertahap selama 10 langkah waktu. Berikutnya, kasus pada program dengan Boundary Condition Robin ditambahkan 2 parameter, yaitu koefisien perpindahan panas atau H sebesar 0,5 dan temperatur lingkungan sebesar 25 derajat Celcius. Kedua parameter ini digunakan untuk menggambarkan adanya perpindahan panas antara batang dan lingkungan di sekitarnya. Setelah parameter ditentukan, dilakukan inisialisasi kondisi awal menggunakan fungsi np.zeros, sehingga seluruh titik pada batang memiliki temperatur awal 0 derajat Celcius. Setelahnya, diberikan kondisi batas awal, yaitu 100 derajat Celcius pada ujung kiri dan 50 derajat Celcius pada ujung kanan. Sedangkan titik-titik di bagian tengah tetap bernilai 0. Terakhir, kondisi awal tersebut disimpan ke dalam variabel hasil, sehingga distribusi temperatur pada iterasi awal dapat digunakan sebagai acuan dan dibandingkan dengan hasil pada iterasi-iterasi berikutnya. Setelah seluruh parameter kondisi awal selesai ditentukan, program siap masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses simulasi menggunakan metode finite difference explicit. Perkenalkan, nama saya Anggi Satya Situmayang dengan NIM 24135111033. Di sini saya akan menjelaskan metode lanjutan, yaitu proses simulasi menggunakan metode finite difference explicit. Yang dimana metode finite difference explicit ini memiliki rumus T1
N+1 sama dengan TIN plus R dan bla 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 ini merupakan tahapan simulasi berupa perhitungan dilakukan sebanyak 10 iterasi dan nilai temperatur dihitung untuk setiap titik grid. Lalu tahapan simulasi berikutnya yaitu hasil perhitungan di mana pada variabel T baru distribusi temperatur diperbarui pada setiap iterasi. Nah, di sini ada perbandingan Neumann dan Robin, yaitu pada Neumann gradien suhu sama dengan 0, yang dimana Robin yang dimaksud adalah memperhitungkan perpindahan panas di lingkungan. Nah, untuk T baru atau suhu baru yang dimana dilambangkan dengan T baru 0, lalu di ruas kanannya adalah T baru 1. Nah, untuk Robinnya yaitu menggunakan parameter H dan T infinity. Lalu pada Neumann terakhir ada T baru dalam kurung min 1 sama dengan T baru min 2. Nah, Robin yang dimaksud adalah temperatur batas dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, metode finite difference explicit ini sangat diperlukan untuk perhitungan pada grafik yang ditampilkan oleh Collet-Piton yang sudah disertakan perhitungan perulangan dari Neumann dan Robin. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zainal Salim dengan NIM 24 akhiran 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penyimpanan data dan visualisasi. Setelah proses simulasi selesai dilakukan, seluruh hasil distribusi temperatur pada setiap literasi disimpan menggunakan library Pandas dalam bentuk data frame. Penyimpanan ini bertujuan agar data tersusun dalam bentuk tabel sehingga lebih mudah dianalisis. Selanjutnya hasil tersebut diekspor ke file Microsoft Excel menggunakan fungsi to_excel (tutup) sehingga data dapat digunakan pada tahap analisis hasil dan pembahasan. Selain itu, program menggunakan library Matplotlib untuk membuat grafik distribusi temperatur. Pada grafik ini, sumbu horizontal menunjukkan posisi titik grid, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan nilai temperatur. Setiap garis pada grafik mempresentasikan distribusi temperatur pada setiap iterasi, sehingga perubahan penyebaran Pandas dari waktu ke waktu dapat diamati dengan jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Hasil dengan konsep Neumann, hasil simulasi menggunakan kondisi batas Neumann selama 10 iterasi. Berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa pada kondisi awal temperatur lebih tinggi di kedua ujung batang, sedangkan bagian tengah masih memiliki temperatur yang lebih rendah. Seiring bertambahnya jumlah iterasi, panas mulai menyebar dari daerah batas menuju bagian tengah batang. Hal ini terlihat dari perubahan bentuk kurva yang semakin halus pada setiap iterasi, yang menunjukkan bahwa proses difusi panas berlangsung secara bertahap. Selain itu, perubahan temperatur paling besar terjadi pada titik-titik yang berada di dekat batas, kemudian perlahan mempengaruhi titik-titik di bagian tengah. Akibatnya, distribusi temperatur semakin menjadi merata hingga sistem mendekati kondisi yang lebih stabil. Secara keseluruhan, hasil simulasi ini menunjukkan bahwa metode finite difference method mampu merepresentasikan proses penyebaran panas sesuai dengan prinsip difusi panas, yaitu perpindahan energi dari daerah yang memiliki temperatur lebih tinggi menuju daerah yang bertemperatur lebih rendah.
Hasil konsep Robin. Grafik di atas memperlihatkan evolusi distribusi temperatur sepanjang domain spasial selama 10 iterasi waktu. Pada kondisi awal, iterasi 0 garis biru, profil temperatur menunjukkan pola yang sangat tidak seragam, yaitu nilai ekstrem 100 di titik kali 0, kemudian anjlok drastis menjadi 0 di sepanjang kali 1 hingga kali 7 sebelum naik kembali menjadi sekitar 50 di titik kali 9. Pola non-fisis ini merepresentasikan kondisi awal berupa fungsi step atau spike, di mana panas terkonsentrasi tajam pada kedua ujung domain, sementara bagian tengah bernilai 0. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisa Pralia dengan NIM 2413511017. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan hasil yang sudah dilakukan. Dari hasil simulasi yang telah kami lakukan, dapat dilihat bahwa kedua kondisi batas, yaitu Neumann dan Robin, sama-sama menunjukkan pola difusi panas yang khas, yang dimana temperatur berpindah dari titik yang panas menuju titik yang lebih rendah atau yang lebih dingin di sekitarnya, sehingga distribusi suhu menjadi semakin merata seiring bertambahnya iterasi. Namun, kami menemukan perbedaan karakteristik yang cukup jelas di antara keduanya. Pada kondisi batas Neumann, gradien temperatur di kedua ujung dari sistem. Karena itu, energi panas tetap terkurung dan hasilnya bisa dilihat dari nilai di titik 0 dan X0 dan X1 yang selalu sama persis di setiap iterasi. Pada iterasi ke-10, suhu di X0 turun cukup drastis dari yang 100 derajat menjadi sekitar 10,5 derajat saja. Nah, sementara itu, pada kondisi batas Robin, sistem justru memperhitungkan adanya pertukaran panas dengan lingkungan sekitar, ya. Mirip seperti proses konveksi. Karena ini, nilai di titik ujungnya tidak sama persis satu sama lain, dan penurunan suhunya pun lebih moderat, hanya turun dari 100 menjadi sekitar 18 derajat pada iterasi ke-10. Jadi kesimpulannya, meskipun pola dasarnya sama-sama menuju keseimbangan, pemilihan kondisi batas ini sangat berpengaruh terhadap hasil akhirnya. Neumann lebih cocok digunakan untuk sistem yang benar-benar terisolasi dengan lingkungan, sedangkan Robin lebih mempresentasikan sistem nyata yang berinteraksi dengan lingkungannya. Seperti proses pertukaran panas di permukaan laut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Esra Yudika Pratiwi Nenggolan dengan nomor NIM 2413511025. Pada tabel ini, saya menampilkan perbandingan hasil simulasi menggunakan kondisi batas Neumann dan Robin. Terlihat bahwa nilai terpantau yang dihasilkan metode Robin selalu lebih tinggi dibandingkan Neumann di setiap titik pengamatan. Selisih terbesar terhadap pada titik kali 9 sebesar 11,06, sedangkan selisih terkecil berada di titik kali 4 sebesar 0,45. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi batas Robin lebih memperhitungkan pengaruh pertukaran pada panas dengan lingkungan, sehingga menghasilkan distribusi temperatur yang lebih tinggi. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pemilik kondisi batas sangat mempengaruhi hasil simulasi dan harus disesuaikan dengan kondisi fisik yang dimodelkan. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Firda Hidayatul Kolbi dengan NIM 24135111034. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu kesimpulan dan analisis. Kesimpulan hasil simulasi menunjukkan bahwa beda hingga finite device method mampu memodelkan proses difusi panas satu dimensi dengan baik. Pada kedua kondisi batas, temperatur menyebabkan secara bertahan dari daerah suhu tinggi menuju daerah bersuhu rendah hingga distribusi temperatur menjadi semakin merata. Seiring bertambahnya jumlah iterasi, hal ini menunjukkan bahwa proses difusi berlangsung sesuai dengan prinsip perpindahan panas. Perbedaan utama terlihat pada perlakuan kondisi batas. Bordori kondisi Neumann mempertahankan panas di dalam sistem karena tidak terjadi aliran panas yang melalui batas, sehingga perubahan temperatur pada ujung damuan berlangsung lebih lambat. Sebaliknya, Wonder-Constity-Robin perhitungkan pengaruh suhu lingkungan melalui proses konveksi sehingga temperatur pada batas berubah lebih cepat dan distribusi temperatur lebih menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Secara keseluruhan, mereka kedua berhasil menggambarkan proses difusi panas namun menghasilkan karakteristik distribusi temperatur yang berbeda sesuai dengan jenis kondisi batas yang diterapkan. Oleh karena itu, pemilihan Bondori kondisi Neumann atau Robin harus disesuaikan dengan kondisi fisik yang ingin dimodelkan agar hasil simulasi lebih akurat dan representatif. Terima kasih.